Selamat siang teman-teman brand partner seluruh Indonesia, apa kabar? Dadah. Tuh, dadah. Awal-awal udah langsung dadah gitu ya. Nah teman-teman di sini bersama saya Rianto, saya mau nanya dong, saya mau tes dulu. Suara saya jelas nggak? Boleh dong komentarnya. Suara saya jelaskah? Atau penampakan kita jelaskah di sini? Apa ada kendala gitu ya? Kalau sudah cukup jelas tuh katanya jelas kok. Nah saya mau lihat di sini. Nah udah, di sini ada pria nggak? Coba, pengen tahu ada yang pria nggak di antara peserta yang sudah hadir di siang hari ini? Ada? Atau yang melihat ada teman pria di fotonya, apa namanya? Tidak ada sepertinya ya. Kalau boleh tahu lagi, saya boleh tanya nih teman-teman. Di dalam timnya teman-teman, berapa persenkah kira-kira yang pria? Coba, berapa persen lah kira-kira yang pria? Dari sekian timnya gitu kan kita kadang penasaran ya, berapa sih yang pria di dalam tim saya gitu. Persen susah Pak. Oke, kalau persen susah jadi berapa, sebutin Kak Eva, ada nggak tapinya? Kok 1, 2, 3 orang gitu, katakan saja. Persen susah. Oke, kalau di dalam tim susah, sekarang customer deh, ada nggak customer yang beli yang pria? Oh, Neng Lida ada 4. Kak Neng Lina ada 4 yang pria. Dari total berapa tuh Kak Neng Lina? Pasti banyakan yang wanita ya. Tapi kemudian ternyata ada yang pria, luar biasa. Nah kalau dari customer ada nggak yang beli pria ya? Dan kemudian dia ngejar-ngejar gitu loh. Saya pengen beli lagi dong, saya pengen beli lagi. Ada nggak sih yang pria? Nah kan sedikit ya. Orang ada sih katanya Kak Ayu. Customer pria ada, tapi mungkin lebih banyak wanita. Benar nggak sih? Nah, karena itulah kepenasaran kan teman-teman, siang ini saya Irianto Wicaksono, saya pengen mengulas bagaimana sih seorang pria jatuh cinta dengan produk yang living. Penasaran dong, kita pengen tahu gimana sih kok tiba-tiba pria jatuh cinta dengan produk yang living yang rata-rata penggunanya dan pembelinya adalah wanita. Tapi siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh siapa lagi nih ya, pasti sudah melihat dong siapa saja di samping saya. Yang pasti yang pertama, ibu ini luar biasa sekali. Dia seorang pengusaha yang sukses di bidangnya. Dia seorang Crown Diamond yang living Indonesia. Sempat jadi duta kondak, benar ya Bu ya? Yes. Sempat jadi duta kondak juga. Dan kemudian tentu juga ibu dari 2 remaja pria. Dan yang pasti seorang istri juga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Ibu Barik nih. Tapi jangan senang dulu. Ibu di sini bukan pemeran utama ya. Ibu pemeran pendamping saja di sini, benar ya? Walaupun di tengah duduknya. Iya, betul. Karena siapa pemeran utamanya? Siapa lagi kalau bukan Bapak Roy Setiawan. Terima kasih banyak ya dikasih kesempatan nih untuk berbagi. Ya, terima kasih loh. Pak Roy ini adalah pastinya suaminya dari Ibu Marini. Dan kita di sini terima kasih loh buat Bu Marini dan Pak Roy ya. Kita kaget banget waktu pertama kali kontak nih teman-teman ya. Saya pikir ini akan Zoom-nya itu adalah di rumahnya beliau dan saya dari kantor gitu seperti biasanya Zoom. Tiba-tiba Pak Roy ini menawarkan diri, why not kita datang ke kantor. Saya langsung wow gitu kan. Kan Pak Roy ini pasti sibuk banget. Pak Roy ini seorang pengusaha, kesibukannya apa Pak Roy? Saya sehari-hari kita ada di industri tekstil, kita bikin ada satu pabrik yang manufacturing fabric untuk pakaian dalam wanita dan ekspor. Waduh, ya dan itu pasti bukan kerjaan yang mudah ya teman-teman ya, pasti butuh aktivitas yang luar biasa. Tapi beliau menyempatkan datang ke sini untuk kita semua karena pengen banget sharing kayaknya. Betul. Saya betul mau banget. apa yang saya dapat berkat, dapat blessing, saya pengen sharing sama para gentleman. Ya sekarang belum ada, mungkin nanti melalui para istri ibu-ibu bisa sharing ya. Mudah-mudahan dari cerita Pak Roy hari ini gitu ya membukakan banyak mata buat ibu-ibu dan mungkin ada teman pria nanti yang akan ikutan. Bagaimana sih kemudian seorang pria bisa jatuh cinta dengan produk yang living? Dan tentunya pembahasan kali ini tidak hanya itu, kita akan mengulik Pak Roy lebih lanjut loh. Nanti kita pasti penasaran nih, pengen tahu rutinitasnya Pak Roy di pagi hari, siang hari, dan malam hari yang terkait dengan produk-produk yang living. Nah, pasti pengen tahu kan, makanya stay tune teman-teman. Karena terakhir kita juga akan kulik nih mereka berdua.
couple goals-nya itu apa sih gitu. Karena pas kita kemarin meeting, saya dan tim training dan kemudian Pak Roy juga sama Bu Marini, kita melihat ini couple goals banget berdua gitu kan, kok seru banget sih hidupnya. Jadi pengen tahu ya, pengen dengar kayak apa sih rahasia couple goal mereka berdua. Nah sebelum jauh, kita akan mulai aja langsung, tapi sebelum ke Pak Roy, saya pengen ke Ibu Marini dulu ya Pak Roy ya. Saya mau nanya nih ke Bu Marini nih. Awal mula, kan pasti kan ada perjalanannya ya. Dari Bu Marini sebelum Young Living, kemudian menjadi member dari Young Living, kemudian tiba-tiba kok bisa membuat Pak Roy ini jatuh cinta dengan si produk Young Living, itu gimana ceritanya Bu Marini? Oke Pak Ir, jadi teman-teman selamat siang semuanya, salam sehat ya semuanya. Jadi saya itu awal pertama mencoba Young Living itu di tahun 2013. Nah, waktu itu saya pengen banget nyobain oil, mungkin seperti banyak teman-teman di sini, pengen coba oil untuk cari tahu cara lain untuk mendukung gaya hidup yang lebih baik. Nah, waktu saya pengen nyoba dan saya udah coba produknya, saya senang banget sama produknya. Cuman kayaknya kalau di satu rumah tangga, nyoba sendiri tuh nggak asik ya. Betul. Ya kita pengennya kalau bisa as much as possible the whole family tuh bareng gitu kan nyobain. Nah sempet mikir gitu kan, Roy ini sebenarnya butuhnya apa sih yang aku pengen ngajakin dia untuk coba oil. Jadi memang kebetulan kan ngantor, terus banyak di komputer dan segala macam. Dan cowok itu suami itu biasanya lebih rasional dan logika. Jadi aku cari tuh oil apa yang kira-kira aromanya gampang untuk di smell dan enak, rasa manfaatnya. Nah, by the way, sebelum itu ini ada foto kami berdua. Sengaja aku taruh foto kami berdua sebelum YL, biar teman-teman juga bisa melihat transformasi. Bukan saya sini kan peran utamanya di sini ya. Jadi transformasi Roy. Jadi di sini ada foto kami berdua. Aku pakai foto Imlek karena Imlek tuh kayak tiba-tiba kok kenapa setiap foto Imlek ada fotonya gitu dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi aku milih foto Imlek dan ini foto kami berdua di sebelum kita mulai Young Living. Tapi ini yang aku pengen teman-teman ngajakin teman-teman nih. Ini adalah oil pertama yang saya di next slide-nya, ini sengaja nih teman-teman, jadi saya udah cerita ya, oil pertama yang saya ngajakin Roy ini adalah dengan aroma yang enak banget dan juga secara dia tuh suka banget, dan ada 3 kata yang keluar pada saat aku share dia oil pertama ini. Apa 3 kata? Super enak banget. Super enak banget. Aduh penasaran banget nih, Pasti teman-teman penasaran dong. Apa tuh? Coba sudah ditebak sama Kak Eva Mariana katanya Rose. Oke, apalagi nih? Ada lagi nggak? Coba tebak. Super enak banget gitu ya, dan ini kayaknya disengaja di-trigger sama Bu Marini untuk Pak Roy, mungkin disukai oleh pria juga ini, si oil ini kan. Oil-oil yang disukai Jasmine, Feller. Nah, ada yang jawab Coy. Tapi apa nih jawaban sebenar-benarnya nih? Cypress. Nah kan, jadi banyak sekali teman-teman menebak nih kayaknya. Pertama awal yang dikasih ke Bu Marini ke Pak Roy itu apa? Ayo kita reveal ya. Reveal dong, buka lagi. Saya juga penasaran loh. Kita buka. Nah, itu dapat pemimpin siapa tuh? Banyak yang peppermint, banyak yang suka peppermint. Jadi ini oil pertama yang Roy rasakan, yang dia benar-benar first love dia ini adalah peppermint. Jadi milih oil yang simple, milih oil yang memang dibutuhin, dan mungkin secara logika dan rasional itu mungkin langsung dapat ya. Ya itu yang pertama sih. Yang kedua, saya juga dari awal mengajak Roy untuk get involved. Jadi itu juga saat itu kenapa Roy sampai hari ini bisa menjadi, I can say he's my number one supporter, adalah I got him involved dari awal perjalanan aku di Young Living. Waktu itu kan aku masih mencoba-coba mengenal produknya. Dan aku pilih foto ini, Maret 2014 adalah workshop pertama aku dan Lisa pada saat aku pengen mencoba untuk share oils. Karena oilsnya ini oke banget, kita tahu the product speaks for itself. Dan aku udah ngajakin Roy saat itu, ngikutin workshopnya.
Dan bukan hanya itu, dia menjadi model raindrop tuh di situ di fotonya. Ya, jadi satu weekend Marini bilang, "Say, kamu mau nggak di massage?" katanya. Oke, mau, saya bilang. mau saya bilang. Jadi waktu itu pas upline-nya Marini dari Amerika, bilang katanya ada namanya raindrop terapi. Jadi saya di raindrop kira-kira waktu itu mungkin sekitar 10-15 menit sama Luana dengan teknik raindropnya. Baru menit ke-5 kali gitu ya. Udah ngorok. Saya fell asleep. Itu yang digambar di atas itu. Iya. Jadi di antara orang-orang banyak itu Bapak ngorok gitu Pak ya. Iya, iya, sampai itu kan beberapa tadi ibu saya juga itu ini anak ngorok katanya. Karena enak sekali, sangat soothing, calming, dan karena mungkin Luana tahu cara itunya juga ya, cara dia raindropnya ya. Nah di situ saya benar-benar jadi, wah ini setelah peppermint tadi itu, aku boleh cerita ya tentang peppermint. Satu sore kan kamu pulang kantor, aku dikasih peppermint. Apa nih aku bilang peppermint, biasa memang saya suka peppermint, minum teh peppermint ya. Peppermint pada dasarnya memang ini, terus saya pada dasarnya memang saya favorite sama teh dan produk-produk lain yang ada peppermint. Itu sebenarnya saya lihat ini botol peppermint, saya buka, saya drop 2-3 drop, inhale, massage di leher, di pundak, wah enak ya, seger, fresh, calming. Udah beberapa menit tuh wanginya masih tetap ada. Wah ini berarti produk bagus nih, nggak main-main gitu ya. Jadi saya pikir wah ini. Ya, tapi mungkin kita mau selesaiin slide-nya dulu Pak. Oh, gimana? Oh iya boleh. Intermezzo sedikit. Intermezzo sedikit. Jadi kasih tahu pertama kali ini kan tadi Marini bilang ini peppermint, ya memang ini trigger ini. Terus kedua pada saat Marini ajak saya untuk di itu tuh awal mulanya saya punya milestone dengan makanya yang makin dari awal sih memang diajakin tuh Sira nggak pernah say no sih. Dia memang curious banget sampai seminar pertama pun waktu kita ikut, waktu itu ada Dr. Oli di 2014, dia ayo aja. Nah itu, jadi waktu itu memang banyak seminar diajakin oleh Young Living Singapore waktu itu, karena kan kita ngikutin oilnya itu lewat Young Living Singapore. So waktu itu, nah ini sejak itu pun Roy sangat senang untuk ikutin activity retreat. Ya saya. Iya betul. Jadi mungkin di slide berikutnya itu, sebelum kita ke slide berikutnya, waktu aku bikin presentasi ini sebenarnya 2 minggu yang lalu ya aku sempat mikir gitu. Sebenarnya pada saat aku mau mencoba Roy untuk ngajakin Roy get involved, dan kebetulan aku baru belajar tentang love language di komunitas. Aku pengen tahu gitu loh, apakah bahasa kita untuk ngajakin Roy dan untuk bahasa kita apakah sesuai dengan love language. Jadi sempat aku penasaran sih jujur. Jadi bermodus dikit. Jadi aku ngajakin Roy untuk ngisi love language quiz. Jadi buat teman-teman di sini ada yang udah pernah tahu tentang love language mungkin? Ada yang kenal nggak tentang 5 love languages mungkin? Aku baru tahu ini terus-terang. Itu menarik banget ya teman-teman, karena love language itu buat saya something that's very intriguing, yang waktu itu jadi bikin saya jadi pengen penasaran. So akhirnya aku ke Roy satu malam aku bilang, saya boleh nggak ngetes love language quiz? Dan mungkin kalau aku minta Roy isi satu-satu mungkin nggak mungkin ya, jadi aku bacain satu-satu sampai kita selesai. Ada yang mau nebak nggak kira-kira love language-nya Roy apa? Ada yang mau nebak nggak kira-kira love dari language? 5 ini ya? Dari 5 ini. Mungkin kalau yang belum kenal Roy boleh nebak aja, tapi yang udah kenal mungkin bisa nebak kali ya. Apa nih? Jovi quality time. Quality time katanya. Wow. Terus apa lagi coba? Oh rata-rata quality time, quality time sama physical touch loh, act of service. Gift giving kayaknya nih kalau saya nebaknya. Physical touch,
ini kayaknya ini pada ini semua cenayang ya. Cenayang ya, kalau mengenal Pak Roy mungkin secara baik ya mereka ini. Benar loh. Oke. Jadi aku reveal ya. Waktu aku bikin tesnya love language ini, akhirnya keluarnya adalah physical touch and quality time. Oke. Jadi actually it also reaffirms to myself bahwa sebenarnya getting Roy involved itu is actually the right love language yang kita berdua ada. Betul. Dan getting him involved is I think the best decision I've made. Dan akhirnya kita bisa jalan-jalan juga ya. Salah satu kita bisa spend quality time selain menjalani aktivitas kegiatan bareng di Young Living, kita bisa jalan-jalan ke retreat juga bareng-bareng. Wah, itu dia serunya. Ya itu sih seru banget. Ya. Sing lah itu bisa ya. Artinya bisa traveling together dan mengerjakan bisnis yang menghasilkan, yang baik buat kesehatan kita. Berarti benar ya, quality time-nya memang dapat banget ya dari love language ini, bahwa ternyata Pak Roy ini enjoy untuk tadi trip bareng dan sebagai quality time-nya dijaga banget sama Pak Roy. Jadi penasaran, aku mau ya linknya. Iya, air sip. Oke. Terus lanjut nih, Ci. Lanjut. Nah, ini aku mau cerita sedikit retreat yang kita spend time together. Jadi ini adalah retreat pertama kita. Di awal tahun aku ngejalanin YL sih kita udah bisa jalan-jalan bareng ya. 2014 November itu kita udah jalan-jalan ke Darwin, Blue Cypress Farm. Terus ini foto kedua, ini sebenarnya bukan foto farm, cuman transformasinya Roy sih. Jadi ini tahun berapa sih? 2015 dari yang tadi ya. Jadi this is the first retreat we went ya, 2014. Nah terus berikutnya di tahun berikutnya kalau nggak salah 2016 ya. On the next slide kita 2015. Nah ini adalah first silver retreat kita ya. Ini memorable banget. Kita sama-sama pergi, sama-sama tim juga. Sangat blessed kita bisa ketemu Gary sama Mary juga bareng. Roy juga bisa bertemu dan ngobrol. Kita juga bisa visit Mona Yuta, lihat lavender farm-nya. Oh, ini lavender farm ini. Benar Pak. Terus kita bisa ke leadership itunya ya, leadership training-nya yang dibawa oleh Carl Maynard, itu yang ada di foto di bawah. It's really nice, very inspiring buat kita berdua bisa witness ini. Apalagi Roy ya, kalau saya sih mungkin ini hal sesuatu yang I look forward to. Tapi kan buat Roy dia cuma hanya diajak dan dia hanya ya udah gitu, gue mau lihat. Tapi setelah dia melihat malah dia juga get inspired. Tapi kalau dari itu ini yang kita lihat intuit itu lebih ke Pak Roy. Fotonya ini Pak Roy semua nih isinya kayaknya dia lebih aktif berperan di situ. Saya kan memang orangnya seeing is believing, using is believing. Saya tuh pengen tahu ini dia bisa bikin peppermint sampai bagus gini dan beberapa produknya. Sampai dapat kesempatan untuk ke Silver Retreat dan waktu itu masih ada Gary Yang sharing cerita dia bagaimana milestone dia buat Young Living, sangat inspirasional. Dan saya saksikan sendiri mereka harvest, the way mereka harvest the lavender. Kalau hasilnya nggak bagus di dalam panen itu, mereka tuh rela rugi dan tidak bikin lavender daripada mungkin bikin lavender dengan harvest yang tidak baik hasilnya, tapi kemudian mungkin ke produknya tidak baik. Nah dari situ saya lihat berarti ini Young Living satu company yang memang bukan sekedar MLM jualan produk, tapi produk yang benar-benar qualified, produknya yang pokoknya like seperti Mari tadi bilang, the product speak for itself. Betul banget. Nah, terus di sini kan tadi kalau kita lanjut slide-nya, nah ini masih retreat nih ya? Iya, masih. Aku through real quick ya. Jadi ini kita 2017 Gold Retreat, itu adalah Saint Mary. Dan mungkin next-nya biar nggak kelamaan ya, kita ke ini 2018. Ini satu highlight yang aku juga mau share ke teman-teman. Pada saat aku rank ke Diamond dan kebetulan dikasih kesempatan untuk hadir di International Grand Convention dan ada global recognition, kita kebetulan lagi summer holiday, and it's such a bless that I can take Roy with me and experience the recognition bareng sama Roy on the stage. Jadi ini juga is very memorable. 2018 when you were Diamond, right?
Iya, iya. Jadi thank you buat Bu Indri nih yang udah ambil foto. Jadi ini juga sesuatu yang aku senang gitu bisa share recognition ini sama Alaiman. Terus next-nya adalah Platinum Retreat. Ini juga retreat yang nggak boleh. Iya makanya ya. Memorable banget. Dari 2014 sampai 2018 4 tahun cuman perginya kayaknya banyak banget ya. Iya, itu makanya. Keseruannya di situ. Keseruannya ya. Itu blessing lah, benar-benar blessing. Terus ini ceritanya apa nih Bu Platinum Retreat nih? Kita ke itu dong, Pinka Farm di Ecuador. Waduh, banyak banget tuh. Terus setelah kita ke situ, kita bisa ke YL Foundation, ketemu sama anak-anak angkat kita di Young Foundation. Betul. Terus on top of that, kita bisa checklist our bucket list nih ke Machu Picchu. Nah, Setelah itu kita keliling gitu kan. bener. Jadi itu seru banget sih, bisa jalan-jalan bareng. Quality time itu tuh sebenarnya yang bikin kita di sini enjoy banget bareng-bareng. And the last but not least is Diamond Retreat bareng Roy juga. This is our last retreat sebelum pandemi. Betul banget. So ini di Seville ya. Kita ke farmnya yang di Seville, Sistus Farm. So ini juga memorable banget. Bisa Roy juga di foto yang sebelah kiri bisa menyium frankincense-nya langsung di tempatnya sebelah kiri tuh. Itu kayak mau cemplung gitu sih Roy. Saya inhale, benar-benar inhale. Kesempatan tuh frankincense semua gitu ya. Dan aku seneng gitu melihat Roy tuh enjoy prosesnya, dan dia menghadiri dari awal retreat sampai leadership talk-nya sampai semuanya A to Z dia ikut, dia nggak pernah skip. Itu dia enjoy banget. Gitu. Ini juga sama sih hot air balloon. So ini highlight-nya sih. Naik hot air balloon waktu itu. Jadi ini seru. Jadi jadi sebenarnya aku akan mungkin pamitan di sini karena kan balik ke Roy ya. Jadi sebenarnya yang aku mau share ini adalah Roy itu typically a husband yang never stop exploring, dan dia curious banget sampai hari ini dia masih curious, dan mungkin buat teman-teman yang nanti akan still stay dan mendengar sharing Roy morning and night routine, itu rutin yang asli di experience oleh Roy sendiri. Aku nggak pernah ngajarin dia cara pakainya seperti apa, dan itu dia punya rutin sendiri sih. Oke, udah. Pemeran sedikit. Langsung ke pemeran utama kita, penasaran banget gitu ya. Jadi teman-teman tadi sudah dengar ceritanya Bu Marini bagaimana kemudian diawali dari memberikan si peppermint gitu kan, kemudian tiba-tiba mungkin Pak Roy ini emang jiwanya petualang sih kalau sekalian ya, dan kita lihat dari love language-nya memang kayaknya kena banget gitu ya, dia suka quality time, sama satu lagi adalah apa itu Bu? Physical touch gitu ya, jadi memang kebersamaan kayaknya dia Pak Roy ini senang sekali. Nah penasaran juga nih, tadi kan sudah dijelaskan ya pergi itu gitu ya, apa sih kemudian membuat Pak Roy menikmati pas berpergian menyenangkan, tapi ini kan kayak mengikuti sesuatu yang dikerjakan oleh Bu Marini gitu ya. Nah, enjoy-nya Pak Roy dalam berpergian itu sama kemudian sampai akhirnya jatuh cinta sama produk yang bikin itu, bisa diceritakan sedikit nggak Pak Roy? Ya, waktu itu kan tadi ceritanya ya, flashback. Satu hari saya pulang dari pabrik, Marini bilang saya cobain nih peppermint. Saya cobain, nyereng, baunya lama, long lasting, seger. Wah ini produk bagus nih. Itu sampai saya dapat pengalaman di raindrop terapi. Saya lihat ini produk benar-benar bukan sekadar MLM. Pertama kan saya agak skeptikal sama MLM. Saya bilang, kamu yakin mau ngerjain MLM? Kita udah sibuk dengan kita punya aktivitas di pabrik. Marini bukan sekadar MLM, kata dia. Aku mau berbagi nih buat nanti. Yang pertama kita cuma dari circle kita dulu ya, keluarga inti, kakak adik, saudara, kemudian teman-teman dekat, Marini sharing. Nah setelah saya cobain produknya ini, saya juga ingin dong berbagi sama teman-teman saya gitu ya. Saya kan kebetulan sekolah besar di Bandung, yang area Bandung saya ajakin, saya tawarin. Salah satunya tuh tadi Wanti tuh yang ada hati. Thank you ya Wanti. Nah itu di situ saya merasa bahwa oke, saya dapat blessing ini. Saya nggak boleh selfish, saya mau sharing blessing ini. Bahwa produk ini, jangan lihat MLM-nya. MLM kan memang salah satu bentuk pemasaran ya. Tapi kan orang di Indonesia kadang-kadang ini MLM. Tapi lihat produknya pakai seeing is believing, using is believing.
produk yang bagus, reliable, bahkan saya udah dan dapat kesempatan pergi ke Utah, ketemu sama Gary, inspirasional sekali. Gary cerita ke saya tentang bagaimana dia bikin yang living, dan dia punya misi bahwa suatu hari semua orang bisa di rumahnya ada produk yang living ini, karena memang ini benar-benar produk yang luar biasa, bagus, dan saya mau berbagi, dan Marini mengerjakan ini dengan semangat, passion, juga tujuan Marini juga mau berbagi, ya saya harus support, saya harus dukung. Makanya ini blessing ya, dapat produknya bagus, ada bisnisnya, dan kemudian yang Living punya program-program yang baik, menginvite kita, member-membernya untuk saksikan bagaimana mereka memproduksi produk-produk ini, kita saksikan sendiri, ya saya harus support apa? Maksud saya benar-benar harus support, bahkan mungkin saya yang sekarang selalu ingetin jangan lupa nih harus selalu keep maintaining, ada motivasi apa supaya member kan yang penting sustainable dong, harus sustainable, jangan cuman air soda aja gitu kan. Tapi beruntung Bu Marini, maksudnya ya mendapatkan Pak Roy ini yang memang fully support gitu, kalau saya lihat beruntung yang fully support gitu ya. Jadi memang teman-teman kalau kita lihat dari perjalanannya dari 2014 dan kita melihat bagaimana Pak Roy begitu semangat mengikuti retreat itu, berbagai seminar, dan kemudian menemukan passion-nya dengan produk-produk yang living. Nah ini yang menarik nih, setelah paham dengan produk-produk yang living tersebut, kemudian Pak Roy akhirnya juga sudah mulai sedikit demi sedikit mencoba produk-produk tersebut, ya kan? Dan kita mengenal bahwa Pak Roy ini punya yang namanya morning, day, dan night routine, benar ya Pak Roy? Nah, kita penasaran, apalagi di sini mungkin ibu-ibu dan para wanita di rumah sana, ada nggak sih suaminya yang kemudian mempunyai morning, day, dan night routine seperti Pak Roy gitu ya? Saya sendiri waktu diceritain, apa iya benar gitu ya, sebanyak itukah gitu ya? Tapi dari sini daripada penasaran, kita minta Pak Roy untuk menjelaskan saja langsung. Gimana nih Pak Roy? Kita mulai dari mana nih? Morning routine? Ya, morning routine ya. Jadi saya tuh sekarang udah menggunakan produk yang living mungkin dari from my head to my toe. Jadi dari kepala ke kaki. Pagi saya sikat gigi dengan pasta gigi Tips, kemudian obat kumurnya juga Tips. Kemudian saya mandi dibuatin sama Marini dari tadi kan saya tuh memang sedang produk-produk apa yang kamu bilang, kamu setiap kali kalau pergi selalu beli ini produk toiletries, personal care toiletries. Begitu terus suatu hari Marini bilang, kamu nggak usah pakai produk ini, aku bikinin sabun. Dia isinya frankincense, geranium, sandalwood. Lama. Saya bilang, ini memang benar nih bisa ini. Sekali saya pakai, begitu saya pakai, benar-benar luar biasa. Tadi apa aja isinya Pak Roy? Frankincense, geranium, sandalwood. Lain bikin sendiri Pak Roy. Saya udah hafal tuh ya. Jadi bisa bikin sendiri. Saya pakai, saya mandi, wanginya enak, terus udah gitu nggak kering, nggak kering. Ya udah, sejak itu saya selalu pakai sabun yang Marini buat. Nah dari sabun kemudian buat bukanya saya pakai Bloom cleanser ya, yang ini bersih gitu, rasanya kenyal gitu kulit. Dan toner, habis mandi saya pakai toner. Karena memang belum ada dari yang living, saya pakai toner dari Thayers. Ini menurut saya juga cukup organik dan cukup baik ya untuk dipakai. Untuk habis mandi pakai toner ini. Kemudian baru next-nya saya apply beberapa oil. Ini oil yang saya pakai nih. Pertama frankincense, saya 2-3 drop, terus saya taruh ke muka di gini. Saya kan udah separuh baya nih, jadi kantong mata lah udah banyak, alis lah tipis, terus kulit mulai gitu ya. Saya kan nggak mau ditato alis, nggak mau botox, saya nggak mau, tetap alami. Jadi saya lihat ini kan ada oil, saya explore nih ya, gue cobain frankincense, tapi harus konsisten. Kalau coba sekali 2 kali belum ada hasil, kita harus coba sampai kita benar-benar tahu after certain period berhasil atau enggak. Nah rupanya si ini kan saya menggunakan ini dengan rajin, yang tadinya saya ada merasa ini sekarang body saya lebih kecil ya, lebih kecil.
alis saya nggak rontok. Ya. Cakep loh. Terus sudah gitu, dia dari kantong mata memang nggak hilang, tapi nggak lebih parah. Yes, Ya, betul. nggak lebih parah. Nah, ya itu dari oil Frank, terus Cypress tuh bagus juga buat dibawa kantong mata, dan juga lavender. Nah, lavender ini kan kita juga lavender ini kalau kita habis mandi kadang-kadang air suka masuk ke kuping. Ntar kan kalau dekat-dekat bar ini kan baunya nggak enak, jadi saya pakai lavender sambil pijitin kuping masuk. Dan lavender itu tahan lama tuh sampai pagi, kalau dari pagi sampai sore, sampai siang. Wah, Asik sampai ya. saya kan kerjanya di pabrik, ke lapangan, kelihatan, jadi tetap bugar. Oke. Gitu. Jadi ini oil morning rutin saya nih. Terus setelah ini next-nya mungkin saya pakai moisturizer dari Bloom juga. Ini moisturizernya nggak terlalu berminyak, tapi moisture, enak, nggak lengket. Gitu. Nah, saya juga punya oil masculinity, oil buat vitalitas, Cypress dan Mister. Pokoknya recommended deh, ibu-ibu boleh deh untuk encourage the gentleman dah habis untuk pakai ini. You won't regret. Saya juga ada oil motivasi nih, oil motivasi saya. Karena saya percaya ya, saya percaya tuh kata-kata punya kuasa. Saya tuh ada di industri yang sangat challenging ya. Setiap pagi habis saya udah selesai dengan rutin ini, saya pakai oil abundance nih. Saya 2-3 drop, saya taruh hirup, taruh di kepala sambil affirm and confirm myself. Hari ini segala berkat akan berlimpah. Ada masalah, tantangan pasti ada, tapi pasti bisa manage, ada jalan keluarnya. Terus ada lagi satu orang saya yang ini White Angelica. Sama saya juga katakan dengan iman gitu kan, penuh iman bahwa malaikat-malaikat dari yang Maha Kuasa akan diutus menjaga penantang kita supaya kalau ada orang-orang jahat bisa ditangking, ditangkap. Nah, itu 2 oil motivasi. Nah, ini saya sharing waktu kedua ke Amerika ya, kan kita pakai Uber. Setiap pagi kan habis saya udah ini mandi, saya pakai ini kan. Masuk ke Uber tuh si supirnya, oh you smell so nice. Emang ini oilnya oil, kalau orang Jawa bilang oil ngerejekeni. Oil yang baunya bau hoki gitu. Jadi kalau kita pakai, kita ngomong gini, bagus lah pokoknya. Bagus lah. Top. Karena saya udah witnessing sendiri, jadi yang saya dapatkan yang bagus, yang baik, saya jadi mau sharing gitu, berbagi. Gitu. Terus yang terakhir itu Pak? Nah, yang terakhir ya deodoran. Nggak harus ada bau badan, deodoran ini make us feel fresh, bugar, ya comfort gitu, nyaman gitu. Nah, ini Pak. Terus ini dari si Melisa nih, katanya benar tuh Pak Roy bahwa di kantongnya Pak Roy waktu itu adalah Ya, rose betul, katanya. betul. Ya, Orang-orang paling ngirit-ngirit, Pak Roy boros-boros aja tuh sama si rose gitu. iya, rose itu juga itu oil yang sangat bagus ya. Emang rose boleh kita sharing? Saya pikir rose nggak boleh sharing. Aduh, udah ada di sini ya. Ya, rose ini memang oil mahal, tapi jangan lihat mahalnya, tapi lihat manfaatnya. Saya taruh di muka juga. Tadi saya belum cerita, saya tadi kelupaan cerita. Saya yang kalau buat ibu-ibu atau yang suaminya alisnya udah mulai nipis daripada ditato alis, pakai rose ointment. Ini saya explore. Rose ointment itu taruh di alis, terus udah gitu pakai mira oil. Ditaruh di ini. Cukup 1 drop, 2 drop, dan percaya deh. Yang tadinya rontok, nggak rontok, dan itu dia menstimulat pertumbuhan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Roy, dari 1 sampai 11 itu kan berarti kegiatan di dalam kamar mandi ya? Ya. Umar ini berapa lama dia di dalam kamar mandi pagi-pagi? Lumayan, yang pasti lebih lama dari aku. Lebih lama dari aku. Tapi nggak maksudnya gitu. Menurut saya itu bukan wasting time, itu investing time. Jadi buat your on health, buat benefit gitu ya untuk kedepannya juga ya Pak Roy ya. Itu kayak me time-nya. Me time-nya benar ya. Jadi memang udah menikmati hal itu rutin pagi hari itu. Karena saya kalau ngeliat Pak Roy memang mungkin kita umurnya nggak jauh berbeda ya Pak Roy ya. Cuman penampilan Pak Roy memang fresh gitu loh kita lihat ya. Ya fresh banget loh teman-teman gitu.
Ada komentar apa? Banyak. Ibu boleh ngomong nggak? Mengenai usia saya, pasti mereka mau bilang bahwa saya terlihat lebih tua dari tapi dari sini saya jadi belajar, saya pengen coba itu 11 Roy gitu ya. Dan teman-teman tadi memang banyak cerita yang Pak Roy lakukan ya, misalnya kayak dia pakai apalah oil-oilnya itu. Tentu ini adalah merupakan pengalaman pribadinya Pak Roy gitu ya, apa yang dilakukan, dan memang mungkin berbeda dari orang ke orang gitu ya. Dan berarti memang sharing kali ini adalah merupakan sharing yang merupakan bentuk dari apa yang dirasakan oleh Pak Roy gitu teman-teman. Oke, kita lanjut kemudian ke night rutinnya Pak Roy setelah menghabiskan banyak waktu di pagi hari. Berapa lama Kak Pak Roy di malam hari? Jadi memang saya benar-benar punya, saya harus benar-benar punya quality time sama my oils di pagi dan di malam. Kalau malam, pagi untuk oilnya sih kurang lebih sama, tapi pulang sampai rumah saya pakai Mira cleansing oil untuk di pabrik itu kan kotor banyak partikel-partikel, saya itu langsung tuh Pak Roy? Langsung cuci muka dulu, ya cuci muka tanpa ini keringin, terus saya pakai, kan cuci muka aja nggak cukup, jadi saya pakai itu Mira cleansing oil, saya bersihin gitu ya, terus baru kemudian mandi, sabun mandi yang mari dibuat dengan facial wash-nya, nah terus with sisal, nah, cuman malam tambahnya ada, setelah itu ada bloom essence ini juga bagus, nggak terlalu, maksudnya lembab, moisture tapi nggak lengket, dan saya merasa kulit saya lebih ini ya, lebih kenyal, lebih kencang gitu ya, benar nggak? Ya kan? Terus jadi nggak usah botox lah, nggak usah apa pakai benang nggak perlu. Terus frank dan lavender ya yang tadi saya udah cerita. Terus kan kita tinggal di negara tropis, tidurnya kan pakai AC. Jadi black seed oil ini bagus juga. Ini black seed oil sangat rich, tapi again nggak lengket, enak, lembab, kenyal. Pagi-pagi bangun kulitnya tuh masih fresh, nggak kering. Kalau dulu kan kering gitu ya. Betul. Gitu. Terus kemudian nah ini DIY eye serum nih, saya benar-benar thank you nih Marini yang buat ini nih, buat di kantong mata. Saya nggak bilang kantong mata saya hilang, tapi kantong mata saya nggak getting worse, dan ya ini membantu untuk mencerahkan gitu, flek-flek itu ini nggak kelihatan gitu. Ini apa tuh isinya, kamu sih bagi itu? Oh nanti kita bagi. Nah yang terakhir juga sama itu oil masculinity cypress pistil, boleh itu ibu-ibu boleh belikan pasangannya, ini bagus buat vitalitas dan masculinity. Vitalitas ya, cypress dan mister. Oke, berarti ini 10 rangkaian malam dan 11 pagi. Coba kita lihat nih gimana nih videonya nih Pak Roy. Jadi kalau pakai ini selalu kan kita kan ini ya, anti aging harus ke atas. Ke atas ya, berarti harus ke atas, melawan gravitasi ya Pak Roy ya. Supaya ya. Saya tuh juga sayang kan sampai tetes oil yang terakhir harus nempel, jangan sia-siakan. Kalau saya ada lebih taruh di leg. Hebat lah. Gerakannya tahu lo gitu. Terus oke. Oke, terus selanjutnya ini yang setelah mandi terus pakai yang belum itu tadi, belum essence ya. Oke, jadi pertama tapi cuci muka dulu, baru kemudian pakai selasi Mira, terus baru si essence. Nggak cuci muka lagi kan, mandi. Ini essence habis mandi, right tadi? Iya, essence. Oh, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Sebelum tidur. Ya, ini yang tadi si black seed oilnya. Pakai enak deh kalau udah itu pakai ini, tidur tuh rasanya nggak kering gitu, enak gitu, lembab. Rasanya 2 tetes aja Pak Roy. Cukup karena rich itu. Nah, ini yang rose ointment-nya benar-benar boleh dicoba. Itu benar ya, cobain deh. Using is believing. Tuh, taruh di sini dulu, kemudian pakai Mira oil. Tebal loh ininya, jadi tebal alisnya. Gitu. Jadi si rose ointment itu kan juga untuk si kulit-kulitnya mungkin ya Pak Roy, kalau kulit nggak kering. Iya, agak sensitif soalnya. Iya, jadi nggak akan gatel, nggak ada iritasi. Baru kemudian karena sudah dijasari itu, baru pakai si Mira. Oh, oke.
Saya sih juga udah mulai rontok sih Pak Roy. Nah, boleh tuh. Boleh coba. Ya, tapi saya kan begitu baru Iya, udah rontok. Saya udah rontok putih-putih langsung. Dulu sebenarnya sebelum saya ini explore ini, saya ada satu teman, saya liatin alis dia kok tebal sih. Setelah saya lihat dekat, lu ditato ya? Saya bilang, ditato ternyata dia. Oh, dia ditato. Nah, saya kan takut dong saya ditato gitu. Ntar nggak berani. Kalau ditato ketemu buyer saya di mana langsung bayang. Jadi untung ada ointment sama ada miras. Terus ini. Seru-seru. Terus selanjutnya nih Pak Roy. Ya, terus udah gitu ini udah tadi Itu sih, slide-nya. Ini nih buat Apa tuh? Oh, eye serum. serum. Oh ya, eye serum ini nih, yang tadi kamu mungkin cerita tuh, bikinnya apa sih bagus. nanti habis ini kita ada di Dan eye serum ini ya bagus. Pokoknya buat bantu kantong mata, buat mencerahkan, memberikan Udah lumayan lama ya pakainya ya. Lama-lama ini udah lama, udah lebih dari 4 tahun. Oke. Sistem. Terakhir apa nih selanjutnya setelah eye serum? Udah, setelah ini terus ya saya kan juga senang olahraga nih, saya suka naik sepeda statis, saya suka angkat-angkat fitness. Ada satu produk namanya Cool Asul. Oke. Habis mandi, ini juga benar enak banget. Invigorating, fresh, bugar, calming, enak gitu. Cool Asul. Dan saya tiap hari minum my super drink Ninja. Energize, tidur lebih nyenyak, juga ningkatin imun, dijaga daya tahan tubuh. Langsung diralat. Oh maaf ya teman-teman. Tapi tadi nih sebelum Pak Roy sampai si Ningxia sama Bloom kan tadi kita mau berbagi resep untuk eye serum tuh. Oh iya. Ya kan. Nah ini kan Bu Marini nih boleh kira kembalikan ke pembantu ya Pak Roy ya. Boleh cerita Bu Marini eye serum andalannya ini gimana sih bikinnya biar teman-teman bisa coba juga. Ini ketemu tanpa sengaja sih sama Jan Sullivan waktu itu berapa tahun yang lalu. Tapi nggak tahu sekarang kalau udah nyari kok nggak ada ya. Jadi ini benar-benar aku belajar dari Jan Sullivan, aku bikinin untuk Roy. Dan Roy itu nggak pernah nolak ya. Apapun yang bagus menurut dia, oke gue mau coba gitu. Jadi dia coba ini dan sekarang dia selamanya selalu pakai. Kalau udah habis dia bilang, saya bikin lagi dong. Jadi sebelum habis. Sebelum habis udah di-remind tinggal sedikit lagi yang gitu. Jadi berapa lama biasanya nih Pak Roy habis itu sebotol itu? lama. Karena ini dia rich juga, jadi kan 2-3 ini bisa sebulan Lebih. ya 6 minggu lah gitu ya, 6 minggu. Terus gimana Bu? Ini semuanya digabungkan? Iya, jadi dicampur sesuai tetesan yang ada di sini, plus aku add V6 aja sih, very simple DIY-nya, pakai botol 5 ml, lumayan oke. Sip. Kak Indri udah dicatat. Nanti kita coba. Saya forward segera. Nah itu tadi Cool Azul, itu juga harus coba ya, sama tadi Ningxia sama Bloom, kolagen juga itu pasti mendukung rutinitasnya Pak Roy. Nah cuman ini penasaran nih, dari tadi tuh aku lihat ya Pak Roy itu bawa begini nih, teman-teman ini nggak lepas nih, ditenteng aja gitu ya, ini tas apa? Ternyata ini kayak tas Doraemonnya Pak Roy gitu kan, dimana di dalamnya ternyata banyak oil-oil ini oil andalan semuanya, yang di bawah hari ini apa nih? Ini peppermint, tips, ini semua harus, kemudian ada ya ini clarity juga biar kita pikirannya kalau lagi momen. Ya saya suka nih clarity. Wanginya enak segar. Ada pandan, ini ada di Jais nih. Kadang-kadang kalau duduk kelamaan kembung. Benar. Ini enak banget. Iya ya. Terus dan ini abundance dan ini buat injury. Oke. Aku mau nyontek ya Pak Roy aja. Mungkin teman-teman di sini ada mau nyontek juga ya. Jadi kita di sini ada peppermint. Kita lihat di sini adalah white angelica untuk aroma-aroma yang tadi katanya untuk motivasi gitu. Ini tips ya, biasanya nggak boleh lepas sih. Biasanya rata-rata orang juga pakai dan biasanya pria-pria suka nih yang hal-hal seperti ini. Clarity ini penting, saya juga selalu bawa. Terus kemudian, nah ini juga nih. Ini enak banget ya, abundance. Di Jais. Sama abundance ini saya belum pernah coba sih Pak. Jadi saya boleh coba dari segera ya. Oke, nah ini daily pots-nya ini apakah isinya selalu ini atau ganti-ganti? Mostly sih ini sih Pak. Kadang-kadang saya tinggal tambah kalau itu suka bawa lemon, kadang-kadang buat diminum saya. Oke. Kalau yang travel pots tadi ada satu itu memang yang kalau saya lagi traveling tuh itu lebih komplit lagi. Itu ada oil-oil yang ya tadi tuh Frank, Ya, lebih lengkap ya, ya. yang buat saya punya morning and night routine.
Jadi ini saya I cannot live without this. I don't want to live without this oil. Oke. Saya bilang I don't want to live without. Nah itu seru banget ya. Mbak. Kalau Bu Marini, kalau kita lihat perjalanannya ya dari awal Bu Marini bergabung dan ternyata Pak Roy di situ bisa mengambil bagian gitu ya dari dan sekaligus sebagai supporter terbaiknya Bu Marini. Karena memang kan kita tuh senangnya kalau kita punya sesuatu kita berbagi ya sama pasangan terdekat. Karena support dari pasangan terdekat itu pasti keren banget gitu ya. Nah terus kemudian kita sampai melihat bahwa memang ternyata Pak Roy ini physical touch sama kemudian quality time-nya dari ceritanya Bu Marini dan ceritanya Pak Roy sendiri itu kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget dan memang kayaknya tipenya yang berpetualang, jadi mau anaknya gitu kan, kita minta gini mau gitu. Nah dari situ kayaknya kita ngeliat kok pasangan ini kayaknya klop banget nih gitu. Nah Bu Marini bisa nggak cerita sih sebenarnya rahasianya apa sih? Mungkin teman-teman di rumah di sini juga pengen tahu gimana sih bisa mempunyai. Jadi kita terlepas dari oil nih ya, pasti di sini kan juga para ibu punya suami atau di sini ada suami yang punya istri gitu ya, pengen punya hubungan yang menarik juga dengan pasangan kita. Nah mungkin Bu Marini sama Pak Roy di sini bisa share ada rahasia apa yang mungkin bisa kita tangkap. Sebenarnya tipsnya mah easy, kita harus selalu open, terbuka, transparan, komunikasi. Waktu pada saat Marini awal-awal itu saya juga bingung, udah pusing dengan kita punya aktivitas, industri kita yang konservatif, industri ya, textile garment, masih mau ngerjain ini. Ya ternyata passion Marini di situ, dia mau berbagi dan juga benefitnya yang saya lihat ya. Jadi ibu-ibu boleh sangat encourage suaminya. Ini nggak ada bapak-bapak ya, jadi bapak-bapak, gentleman, para gentleman, guys, you have to support your wife. Itu bisa jadi second income, benefit yang bisa dirasakannya juga selain kita bisa spending more time with our partner, produk ini bagus buat kesehatan kita, buat diri kita sendiri, juga bisa jalan-jalan sama-sama bareng gitu. Ya itu menurut saya sayang lah kalau tidak diambil kesempatan ini gitu. Ya, nggak ada produk lain seperti yang living. Ya setuju sih, komunikasi sih. Kuncinya adalah komunikasi. Mau terbuka. Kadang-kadang kalau kita suka kayak asumsi ya, gue mau cerita nggak ya, takut gitu kan. Komunikasi aja sebenarnya. Be transparent Ya, dan selain itu mungkin it takes two to tango. Jadi kita harus juga mau saling mendengar ya. Jadi kita mau bicara, tapi apa yang disampaikan oleh suami kita juga mencoba mendengar sih. Paling sih itu sih. Gitu ya. Jadi kalau aku pikir juga dari ceritanya Pak Roy sama Bu Marini, kalau di-combine nih, couple goals-nya tadi pertama komunikasi, ya kan, terus transparan. Ya. Gitu ya. Dan kemudian kalau saya lihat juga bahwa ternyata akhirnya keduanya menemukan passion dan dunia yang sama yang dibawa Bu Marini, yang kemudian ternyata Pak Roy enjoy di situ, yaitu si yang living ini. Ya kan? Dan dari situlah kemudian tercipta lebih keharmonisan ini lebih terjaga. Betul. Ya nggak sih? Jadi kayaknya couple itu memang kita harus memiliki suatu tujuan atau visi yang sama ya, kemudian di mana ketika kita lakukan bersama-sama itu akan mengeratkan kita. Betul. Gitu ya. Dan coba untuk kenal love language suami kita deh. Jadi pada saat kita mau berbicara, kita berbicara sesuai love language-nya dia. Gitu. Jadi nggak apa yang kita, menurut gue, this is what I want to tell you, tapi bukan berarti itu caranya kan. Jadi itu mungkin juga kalau buat aku sih kebetulan yang aku udah jalanin waktu dulu juga nggak tahu itu love language atau enggak. Tapi waktu aku ngetes, oh iya juga ya, benar juga ya. So I think it's important. And just keep the message simple sih. Jangan terlalu, yang penting get them involved aja. Kegiatannya diceritain. Kita juga ceritain apa yang kita pengen, misalnya kita pengen, this is our passion, jangan malu-malu untuk menyampaikan. Kadang-kadang kalau kita dengan asumsi kita yang suami kita kayaknya belum tentu mau dengerin, tapi who knows, kadang-kadang body language mereka emang agak beda ya, cuman believe me, they will listen to you kok. Yang pasti kita menyampaikannya aja dulu, jangan takut untuk cerita what your passion is, they will listen. Dan yang pasti teman-teman, ini kita berdua ini juga is a process.
it didn't happen one day, it didn't happen 2 days, it didn't happen 1 month, tapi selama bertahun-tahun kita coba selalu improve. Bukan berarti kita juga di sini nggak ada diskusi atau cekcok tentang YL gitu kan, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Like waktu saat aku gold pun aku sempat bilang, kayaknya gue di gold aja deh gitu kan. Cuman, as we have open communication, saling mengerti, dan dia tahu passion aku di mana, dan dia akhirnya juga suka sama produknya. Ya udah, kita sampai hari ini di sini. Jadi it's a process, it's okay. Yang penting kita open communication aja. Dan jangan takut untuk cerita, share with your partner where you are, what you love to do. Dan satu lagi, jangan lupa appreciate suami kita yang juga sudah dukung, appreciate mereka yang sudah mau mendengar cerita kita. Itu juga yang aku mau sampaikan. Dan aku mau appreciate Roy ini hari ini diajak Ibu Lisa, teman-teman. Sebenarnya aku diajak Bu Lisa, aku nggak nanya loh. Iya Bu, gitu kan. Langsung aku ngomong ke si Roy, dan ternyata dia mau gitu. So aku juga I just wanna say thank you for being my number 1 support. Masih yang ada produk seperti yang Living, maksudnya gini ya ibu-ibu, kalau mau encourage suaminya, nggak usah takut karena memang produknya sendiri kan produk bagus. Saya punya pantun. Oh iya. Buah anggur, buah kedong-dong, daripada nganggur dan bengong pakai yang Living dong. Baru banget. Gimana ibu-ibu? Tadi sih saya berharap ya waktu Bu Marini ngomong itu tadi, itu bagus banget loh. Ya, saya pengen istri saya ada nggak ya di sini dengan ini. Mudah-mudahan dia ada di sini mendengarkan gitu ya. Tapi benar ya bahwa memang jadi Couple Goals-nya bisa teman-teman lihat tadi sudah dengar dari Bu Marini dan Pak Roy juga bahwa akhirnya komunikasi dan bahwa kita nggak usah takut ya, transparan, kita ngomong aja, karena sebenarnya pria itu walaupun kita kesannya cuek ya Pak, sebenarnya kita mendengar. Kayaknya kita nggak dengerin, tapi sebenarnya itu meresap. Mungkin kita sebagai pria kita bisa ngasih arahan ke ibu. Jadi jangan don't easily give up. Kalau misalnya Yorabi nggak langsung interested, mungkin dia lagi bukan right moment. Satu mungkin lagi nggak right moment, mungkin kedua lagi ada di kantor masalah. Jadi pokoknya jangan don't give up. Don't give up. Nah, itu. Eventually dia akan ada jalannya ke situ mengalir secara flow. Kalau dia udah ngikutin kegiatan kita, udah ngelihat, udah ngerasain, pasti dia akan tentunya. Betul. Soalnya begini, yang paling penting itu memang support pertama dari pasangan ya, seperti saya bilang. Karena apa? Kalau kita melakukan sembunyi-sembunyi, nggak ada support dari pasangan, kita susah loh mau bergerak maju, bener nggak? Kita mau melakukan kegiatan apapun, nanti kalau pasangan kita tahu kita dimarahin, akhirnya kita menahan diri. Ya. Dan akhirnya kita nggak benar-benar melakukan 100% apa yang kita yakini baik buat kita gitu kan. Jadi dukungan dari pasangan itu penting gitu. Dan saya pengen dengar di sini apakah ada yang mau bertanya gitu ya mengenai apapun, mengenai Pak Roy, mengenai Bu Marini atau kegiatan mereka berdua. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Udah ketawa-ketawa semua. Iya dari tadi kayaknya Pak Roy bahkan gerakannya aja udah jago banget tuh gitu. Speechless lah katanya, udah nggak bisa ngomong lagi deh, apa karena mereka ini mungkin sudah kenal gitu ya sama Pak Roy dan Bu Marini dan sudah hafal juga gitu. Dan ini kayaknya sudah bukan rahasia, ini udah rahasia umum ya kayaknya Pak Roy bagaimana mempunyai banyak koleksi oil dan bagaimana kemudian rutinitasnya dilakukan gitu. Nah, tuh ada yang minta loh, Pak Roy, gimana tuh caranya menghipotis suami biar bucin kayak Caranya ya itu harus dibuatin, suaminya buatin sabun mandinya, cobain. Terus ini ya Pak Roy tadi apa? Perhatiin suaminya udah mulai rontok alisnya. Alisnya nggak benar. Buktiin deh ngomongan saya kan. Bilang seeing is believing, using is believing. Tapi benar loh Pak Roy. Jadi kan seeing is believing itu kan memang laki-laki itu lebih logik ya. Kalau kita kemudian menunjukkan sesuatu dan ternyata itu proven gitu dan dia melihat oh iya ya ternyata benar. Mungkin dukungan itu akan mulai datang dengan sendirinya, benar ya Pak Roy? Iya. Itu tadi ada yang tanya dari siapa? Ibu Hani ya. Yang paling dibutuhkan untuk pria ya. Kalau menurut pengalaman saya, kalau yang untuk buka itu tadi Frank, Lavender, dan Cypress. Nah kalau untuk masculinity, dua aja. Cypress dan Mister. Pakai secara konsisten, secara regular, dan lihat hasilnya.
Mantap. Ya, jadi dua itu tadi kalau sarannya Pak Roy, Success sama Mister. Ya, tapi tadi yang awal juga Pak Roy bilang bahwa dia jatuh cinta sama peppermint-nya, itu cinta pertamanya Pak Roy itu dengan yang living. Jadi mungkin ada beberapa oil-oil yang memang kayaknya wajib dimiliki pria gitu ya. Jadi dua itu peppermint, kalau saya juga mungkin ditambahin si Digize itu taruh. Kayaknya penting sih ya, soalnya kita suka terus ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu siapa Gesti ya. Gimana caranya merayu supaya suami bisa ikut andil promosi ya? Kadang suami saya malu-malu untuk posting produknya tuh. Gimana? Mungkin Ibu Marini bisa bantu jawab nih. Harus ngobrol nih suaminya gitu. Karena mungkin kalau sharing-sharing sama men ya mungkin mereka akan lebih gini. Kadang-kadang kalau mungkin mereka bisa melihat yang lain bapak-bapak yang lain share, mereka akan lebih berani share juga sih. Cuman mungkin yang penting dia share apa yang dia suka. Sebenarnya it starts from himself. Betul. Kalau dia bisa share dari apa yang dia suka, mungkin mulai dari situ dulu, itu akan jauh lebih gampang karena dia kan pasti akan share-nya cerita dia ya. Iya benar. Benar begitu Pak Roy. Betul. Jadi kita tadi tuh juga ada yang tanya, selama ini orang Madura taunya cuma produknya untuk ibu-ibu. Nah, itu boleh nih. Tadi yang saya punya ini kesaksian, testimoni di sharing nanti dan mereka suruh cobain dan bisa rasakan benefitnya. Betul banget. Ya. Jadi tadi kalau Bu Marini bilang bahwa kemudian kita memberikan sesuatu yang memang disukai oleh pria, gitu ya. Kalau mereka kemudian sudah menemukan produk yang klik dari hati, pasti mereka akan promosi dengan sendirinya dan itu kadang keluar dari hati pasti ngejual banget gitu ya, pasti benar-benar true gitu. Dan kalau Pak Roy bilang bahwa yang living itu tidak mengotak-otakan loh, ini adalah produk pria, ini produk wanita, itu tidak. Karena kan memang ini oil-oil ini kan sifatnya memang untuk wellness, untuk healing, apapun itu gitu ya, yang kemudian tidak membedakan gender. Oh ini hanya untuk pria, ini hanya untuk wanita, tidak. Jadi sebenarnya semua orang bisa menggunakan yang living. Itu tadi Bu Hani tanya lagi, betul. Cypress dan Mister ini pakai rutin habis mandi setiap pagi, setiap malam. 2-3 drop dioles dan harus regular konsisten. Oke, itu konsisten. Siap konsisten. Aku mau nurut Pak Roy aja mulai hari ini. Ini ada lagi nih, udah beliin suami Mister. Hanya kok susah banget disuruh pakai katanya. Kalau dipakein itu kadang-kadang pas bagus moodnya. Nah, gimana tuh? Mungkin harus dijelasin dulu manfaatnya ya. Maksudnya ini harus ada kecocokan kebutuhan sih. Betul. Jadi mungkin kalau nggak Mister mungkin bisa coba oils yang lain yang lebih gampang untuk si suaminya rasakan. Yes. Bisa. Bersetuju. Atau dijelaskan manfaatnya dulu. Benar. Jadi kalau dia nggak tahu, kayak tadi Pak Roy bilang, seeing is believing gitu ya. Jadi dia harus paham dulu, diberi penggambarannya dulu, ya kan? Atau share testimoni gitu dari tim, dari testimoni dari para suami di tim komunitas, di-share, jadi suaminya bisa lihat, baca, oh ternyata gitu, dia bisa coba. Ternyata gitu ya, akhirnya dia coba. Itu tadi pakai Mister di telapak kaki juga boleh, atau di selangkangannya boleh. Bagus juga kok di telapak kaki bisa masuk ke itunya. Bagian ini di bagian. Oke. Kalau saya itu tadi ada yang tanya juga mana tadi oles kemana ya itu? Oles ke you know what I'm trying to say. Suamiku pas pas dipijat ya itu bagus dong kalau misalnya ada seperti itu, triggernya seperti itu kan tinggal dimanfaatin ya. Ya unik tuh, ya benar. Betul. Terus tadi udah berulang kali kasih tahu oil yang living, belum ketemu oil yang klik ya buat cowok kayak seperti saya yang udah parubaya gini, oil yang tadi itu benar-benar highly recommended, itu udah saya witness dan experience sendiri, hasilnya juga udah baik gitu. Oke. Mister saya nggak teguk, tapi selama ini saya nggak teguk, saya pakainya topical. Iya, jadi memang itu di topical Ibu Andi ya, Ibu Andi Yuni ya, bahwa oil-oil kita itu maksudnya diteguk kali ya? Oh, diteguk ya, diteguk. Kalau diteguk itu kan diminum ya Bu ya, kalau diteguk mungkin di sini. Kalau diteguk gimana Pak Roy? Bisa nggak Mister? So far sih pengalaman saya juga dapat sharing ini pada saat saya attend one of the retreat, ada yang berbagi juga. Jadi dipakainya untuk masculinity. Oke, gitu. Oke ya, jadi teman-teman dioleskan nih teman-teman. Baik, ada lagi?
Oke, ini kayaknya pada penasaran banget sih sama Pak Roy dan kayaknya senengnya nih ya komentarnya ya. Bisa kayak ini Pak Roy jadi model line format. Pak Marlon, iya ya Pak Marlon. Gimana kok Pak Marlon juga ya berdua sama Pak Roy mungkin nanti bisa jadi modelnya. Jadi ambasador nih nanti kan kalau istrinya dengan Duta Honda ini Duta Mister ini Duta Cyprus. Gitu ya nanti kita pikirkan Pak Marlon ya. Nah ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Dioles di sekitar tulang ekor di paha dalam. Sebenarnya mungkin harus dicoba sama individunya masing-masing. Betul. Dia merasa Pasnya di mana. Kalau buat saya merasa pasnya ya untuk vitalitas maskulinitas itu ya Di areanya. ya di area yang vital. Oke. Nggak apa-apa ya, sharing dong. Ya ya. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya sudah nggak ada. Waduh, ini seru banget loh. Penasaran semuanya karena memang akhirnya pengen meyakinkan suaminya gitu rata-rata ibu-ibu ini bahwa yang dikerjakan itu ternyata memang manfaatnya baik gitu ya, secara produknya baik, kualitasnya baik, dan hal-hal lain yang menyertai juga baik, misalnya kayak bisa ikut jalan-jalan dan sebagainya yang ternyata bisa menjadi couple goals nih kalau punya relasi menjadi lebih baik kan bisa ikut kemudian bersama quality time kayak Pak Roy bilang tadi gitu ya. Such a blessing ini. Win-win-win. Win semuanya ya. Jadi kalau memang teman-teman di sini bisa meyakini suaminya atau siapapun itu, kalau di sini ada pria, itu akan bagus sekali. Karena kita pengen coba mendobrak nih yang living ini. Ayo kita mulai cari sekarang si tim kita yang laki-laki atau kemudian dimulai dari juga pasangan kita atau apa. Coba yuk kita coba sebar manfaat dari yang living ini ke kaum pria. Karena ternyata kaum pria juga bisa jatuh cinta kepada produk yang living seperti halnya Pak Roy. Ya. Gitu ya. Nah, pada akhirnya kita akan sudah berapa jam ini kita pasang jam lewat. Terima kasih banget loh ini. Terima kasih tahu sibuk banget ini ya, tapi kemudian mau hadir dan mau sharing itu keren banget, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di sini terbuka. Kalau saya lihat di sini juga bahwa Bu Marini dan Pak Roy ini, saya yakin bahwa kehidupan rumah tangga itu pasti ada ups and down-nya, benar ya. Dan Bu Marini juga sharing bahwa tidak semuanya selalu sunshine, tidak selalu bersinar. Cuma sepertinya Bu Marini dan Pak Roy sudah menemukan payung yang digunakan bersama-sama, di mana payung itu adalah yang living. Dengan satu payung yang living ini, bahasa mereka menjadi satu, gitu ya. Mereka menjadi support satu sama lain. Jadi tidak ada kita, tapi adanya kami. Ya, karena kemudian yang dilakukan sama mereka berdua adalah trip bareng, terus sharing oil bareng, terus saling membuatkan untuk DIY. Jadi itulah kami ini yang terbentuk dalam satu payung yang living. Saya harapkan teman-teman di sini juga bisa mengambilkan hikmah dan manfaat dari cerita yang disampaikan oleh Bu Marini dan Pak Roy, dan temukan payung bersama pasangan dengan menggunakan payung dari yang living. Demikian dari saya Irianto dan juga Terima kasih. Marini. Benar Roy, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih sama-sama yuk buat Bu Marini dan Pak Roy ya, dan kesempatannya sekali lagi saya terima kasih. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat buat Ya. Aduh, Yeay, udah selesai. Thank you Pak Ir, thank you. Thank you. Ya, Pak Roy, terima kasih. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di minggu depan, kita ada lagi ya, men sharing juga. Terima kasih. Dah.